Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Oktoriani, salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Tari, Padang Sidempuan, dengan NIM 2340200002. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang green economy yang berkaitan dengan teknologi, lingkungan, dan masa depan berkelanjutan. Beberapa tahun terakhir, dunia mengalami kemajuan teknologi yang sangat cepat. Kita sudah mulai melihat mobil listrik, panel surya di atap rumah, hingga lampu-lampu hemat energi yang bisa menyala lebih lama dengan listrik lebih sedikit. Di satu sisi, perkembangan ini membuat hidup manusia lebih mudah, praktis, dan efisien. Namun, di sisi lain, kerusakan lingkungan ini semakin tidak berhenti, bahkan cenderung meningkat. Inilah yang membuat kita harus memahami konsep green economy, yaitu sistem ekonomi yang bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah kemajuan teknologi energi. Teknologi energi telah berkembang pesat. Jika dulu energi hampir semuanya berasal dari fosil seperti bensin, solar, atau batu bara, kini kita punya banyak energi pilihan baru yang lebih bersih. Contohnya, mobil listrik yang cukup diisi di rumah, tidak perlu bensin, panel surya yang menghasilkan listrik dari sinar matahari, atau lampu LED yang jauh lebih hemat listrik dibanding lampu pijar. Contoh sederhananya, jika dulu kita memakai lampu 60 watt, sekarang lampu LED 8-10 watt sudah cukup terang. Hasilnya listrik yang dipakai jauh lebih sedikit. Nah, kemajuan ini memberi harapan untuk masa depan yang lebih hijau karena teknologi mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian, yang kedua, ada dampak teknologi pada lingkungan. Walaupun teknologi semakin ramah lingkungan, nyatanya kerusakan alam tetap terjadi. Mengapa terjadi seperti itu? Karena teknologi yang semakin canggih justru membuat kita lebih banyak menggunakan barang, lebih banyak bepergian, dan lebih banyak memproduksi sesuatu. Contohnya, handphone semakin murah dan mudah didapat, sehingga orang sering mengganti HP setiap 1-2 tahun. Akibatnya, sampah elektronik semakin meningkat. Nah, AC semakin hemat listrik, tapi semakin banyak rumah yang memakai AC, sehingga total pemakaiannya tetap besar. Kemudian, mobil listrik tidak memakai bensin, tetapi pembuatan baterainya membutuhkan banyak bahan tambang seperti nikel, litium, cobalt. Nah, inilah yang dinamakan dengan paradoks teknologi, yang dimana efisiensi meningkat, tapi konsumsi juga ikut meningkat. Nah, yang ketiga ada efisiensi versus konsumsi. Nah, yang menimbulkan efek rebound. Nah, efisiensi teknologi sering membuat penggunaan energi per unit menjadi kecil, tapi karena lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah, orang menjadi cenderung menggunakan lebih banyak. Nah, inilah yang disebut dengan rebound effect. Contoh nyata seperti AC inverter, lebih hemat listrik, tapi karena hemat, orang menyalakan AC lebih lama. Nah, motor irit bensin akhirnya dipakai pergi jauh lebih sering. Nah, plastik ramah lingkungan, tetapi karena dianggap aman, penggunaan plastik tetap banyak. Nah, teknologi hemat energi ini tidak otomatis menurunkan konsumsi total jika pola konsumsi masyarakat tidak berubah. Kemudian yang keempat ada tantangan regulasi dan kebijakan.
Agar teknologi ramah lingkungan benar-benar bermanfaat, dibutuhkan kebijakan yang kuat dari pemerintah. Yang pertama, tanpa regulasi, yang dimana ada perusahaan bisa mengejar profit tanpa memikirkan lingkungan. Yang kedua, tambang bahan baku untuk teknologi hijau bisa merusak alam. Yang ketiga, industri dapat memproduksi barang ramah lingkungan tetapi tetap dalam jumlah besar sehingga tetap mencemari lingkungan. Contohnya di Indonesia, mobil listrik digalakkan tapi tambang nikel, bahan baterai, bisa merusak lingkungan jika tidak diawasi. Penggunaan panel surya meningkat, tetapi limbah panel surya juga perlu sistem daur ulang yang jelas. Kemudian ada program pengelolaan sampah, sudah ada, tetapi butuh penegakan disiplin agar benar-benar berjalan. Artinya, pembangunan hijau tidak cukup hanya dengan teknologi, tetapi harus ada aturan, pengawasan, dan kerjasama global. Kemudian ada yang kelima, pentingnya kesadaran masyarakat. Teknologi hanya alat, yang menentukan hasilnya adalah kita sebagai pengguna. Nah, masyarakat harus memahami bahwa menggunakan teknologi hijau tanpa mengubah perilaku tidak akan menyelesaikan masalah lingkungan. Contohnya seperti ini. Pakai mobil listrik, tapi tetap sering bepergian tanpa kebutuhan. Emisinya tetap besar. Nah, kemudian pakai tas kain, tapi punya 10 tas kain dan jarang dipakai, sama saja buang-buang. Kemudian yang ketiga ada hemat listrik dengan LED, tapi lampunya dinyalakan terus-menerus, sama saja tetap boros. Kesadaran masyarakat dari perubahan gaya hidup jauh lebih penting daripada sekedar alat yang kita gunakan. Kemudian yang keenam, solusi untuk masa depan. Untuk benar-benar mewujudkan ekonomi hijau, kita butuh perubahan dari banyak aspek. Yang pertama, investasi teknologi bersih. Energi surya, angin, dan air harus diperkuat. Contoh, lampu jalan bertenaga surya atau PLTS atap rumah. Kemudian, inovasi sistem produksi dan konsumsi. Kita harus mengubah cara membuat dan memakai barang. Contohnya, daur ulang baterai mobil listrik, mengurangi produksi barang sekali pakai, kemudian menciptakan ekonomi sirkular, barang dipakai, kemudian diperbaiki, dipakai lagi. Ada juga regulasi dan kebijakan jangka panjang. Pemerintah perlu aturan tegas untuk pengelolaan tambang, batas emisi industri, target energi terbarukan, pengurangan sampah plastik. Kemudian ada edukasi dan kampanye lingkungan. Masyarakat perlu terus disadarkan lewat sosialisasi di sekolah, contohnya media sosial, komunitas lingkungan, program bank sampah atau zero waste. Jika semua pihak bergerak, teknologi bisa menjadi kekuatan besar untuk menyelamatkan bumi. Ekonomi adalah konsep yang ideal, kenyataannya tidak mudah untuk diterapkan. Ada beberapa tantangan besar yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Yang pertama, kita lihat dari biaya awal teknologi hijau masih mahal. Meski penggunaan jangka panjang lebih hemat, biaya awal teknologi hijau biasanya tinggi. Contohnya, panel surya untuk rumah bisa jutaan rupiah. Mobil listrik masih jauh lebih mahal dibanding mobil biasa. Peralatan rumah tangga, hemat energi, harganya lebih tinggi. Banyak masyarakat ingin beralih ke teknologi hijau, tetapi terhambat biaya karena diperlukan subsidi, insentif,
atau cicilan ringan agar teknologi ini bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian yang kedua ada infrastruktur belum merata. Teknologi hijau harus didukung infrastruktur yang memadai. Contohnya, stasiun pengisian mobil listrik masih terbatas di kota besar, daerah pedesaan belum semua memiliki jaringan listrik stabil untuk penggunaan panel surya. Nah, sistem daur ulang sampah plastik dan elektronik belum merata di seluruh Indonesia. Tanpa infrastruktur yang kuat, teknologi hijau sulit berkembang dan masyarakat sulit menggunakannya secara maksimal. Kemudian yang ketiga, dari segi industri besar masih bergantung pada energi fosil. Pabrik-pabrik besar di banyak negara masih mengandalkan batu bara, diesel, gas alam. Nah, untuk menjalankan mesin mereka, peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar. Contoh sederhananya, sebuah pabrik tekstil dengan puluhan mesin besar tidak bisa tiba-tiba mengganti seluruh sistem energinya menjadi tenaga surya dalam waktu yang singkat. Inilah mengapa negara perlu menetapkan target bertahap, misalnya pengangguran emisi secara perlahan setiap 5 tahun. Kemudian yang keempat, dari konflik kepentingan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri, industri energi fosil adalah industri besar dengan keuntungan besar. Ketika teknologi hijau masuk, ada pihak-pihak yang merasa keuntungannya terancam. Akibatnya, kebijakan menjadi lambat, regulasi ditunda, program energi hijau tidak maksimal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa green economy bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal politik dan ekonomi. Kemudian, peluang besar dari green economy. Walaupun ada banyak tantangan, green economy juga menghadirkan peluang besar yang menguntungkan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Yang pertama, munculnya banyak lapangan kerja baru. Teknologi hijau menciptakan pekerjaan baru yang belum ada. Contoh pekerja baru yaitu teknisi panel surya, teknisi kendaraan listrik, ahli daur ulang elektronik, konsultan sustainability, pengembangan energi terbarukan. Nah, jadi ekonomi hijau ini bukan hanya menyelamatkan bumi, tapi juga membuka peluang ekonomi yang sangat luas. Kemudian yang kedua, penghematan energi dalam jangka panjang. Teknologi hijau memang mahal di awal, tapi sangat hemat dalam jangka panjang. Contohnya, LED hemat 80% dibanding lampu biasa. Panel surya bisa mengurangi tagihan listrik rumah hingga 50-70%. Motor dan mobil listrik lebih irit biaya per kilometer. Jika dihitung jangka panjang, teknologi hijau dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga dan perusahaan. Yang ketiga, kualitas hidup yang lebih baik. Green economy juga membuat kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Contoh, udara lebih bersih karena kendaraan listrik. Sungai lebih bersih jika industri mengikuti aturan limbah. Suhu lingkungan lebih sejuk jika hutan tetap terjaga. Risiko penyakit akibat polusi menurun, bahkan kesehatan masyarakat bisa meningkat hanya karena udara yang lebih bersih. Yang keempat, daya saing ekonomi meningkat. Negara atau perusahaan yang cepat beralih ke ekonomi hijau akan lebih unggul dalam persaingan global. Contohnya, perusahaan yang memakai energi hijau biasanya lebih cepat konsumen dan lebih mudah menjual produk secara internasional karena dunia kini menilai kualitas produk dari seberapa ramah lingkungan proses pembuatannya. Green economy menjadi kekuatan ekonomi masa depan. Kemudian yang peran anak muda dalam green economy.
Anak muda memiliki peran besar dalam mempercepat perubahan menuju ekonomi hijau. Yang pertama, pola konsumsi. Anak muda cenderung cepat mengadopsi gaya hidup baru, misalnya menggunakan transportasi publik, menggunakan tumbler, mengurangi fast fashion, memiliki produk lokal. Nah, pilihan sederhana seperti ini jika dilakukan oleh jutaan anak muda, dampaknya sangat besar. Kesimpulannya, green economy bukan hanya soal teknologi seperti mobil listrik atau panel surya, tetapi green economy adalah tentang cara berpikir dan cara hidup yang seimbang antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian alam. Nah, teknologi bisa membantu, tetapi tanpa kesadaran masyarakat dan tanpa kebijakan yang kuat, kerusakan lingkungan tidak akan berhenti. Jadi, teman-teman, masa depan bumi bergantung pada pilihan kita hari ini. Apakah kita mau terus hidup boros dengan alasan teknologi semakin canggih, atau kita mau memilih gaya hidup yang lebih bijak demi generasi mendatang? Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi pada hari ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.